Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan bersama-sama ngaji fikih ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada sore hari ini kita akan mengambil topik yang saya kira penting ya, masih ada hubungannya dengan menyembelih hewan yang berkaitan dengan al-aqiqatu wa sunnatul wiladah, akikoh dan sunnah kelahiran anak. Jenengan bawa HP itu ya, bisa dilihat di halaman 336, halaman 336. 336 ya, bicara tentang akikoh dan kelahiran anak, hasil muktamar khusus tarjih di Sidoarjo tahun 1986. Tahun 1986. Topik ini penting Bu ya, paling enggak bisa jenengan praktekkan ataupun diajarkan ke anaknya atau cucunya, berkaitan dengan apa? Al-aqiqatu wa sunnatul wiladah, akikoh dan sunnah yang berkaitan dengan kelahiran anak. Kita baca, idza wulida laka waladun fanadhifhu. Kalau engkau kelahiran seorang anak, ini saya pakai bahasa sendiri ya, jangan baca terjemahnya itu. Tapi terjemahnya saya pakai, enggak saya baca di sini, ngikuti saya sendiri. Apabila engkau kelahiran seorang anak, fanadhifhu, maka yang pertama dilakukan ditandif. Ditandif itu apa? Dibersihkan. Biasanya ari-arinya dipotong Bu ya, dipotong, terus diikat gitu, terus disibini, terus apa lagi Bu? Gitu ya. Wahanikhu bitamrotin, dan usaplah langit-langit mulutnya dengan buah korma. Tapi di masyarakat itu ketika bayi dilahirkan itu diadani dulu sebelum ditahnik. Ditahnik itu diusap langit-langitnya dengan sesuatu yang manis. Pakai madu ya? Selain madu apa? Enggak, selain madu apa? Korma sekarang baru banyak, dulu enggak ada korma. Madu aja ya? Ada yang pakai pisang? Ada. Terus apa lagi ya? Nah, nanti kita bahas ya. Intinya dibersihkan dulu. Cumanya tarjih tidak menyebutkan azan untuk bayi. Kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab apa? Syafi'i. Di kitab Fathul Mu'in ya, di sana dikatakan wa sunnah ayyu adzana, sunnah untuk diadani
fi udhunihil yumna, di telinganya yang kanan, wa yuqama fil yusra, dan dikomati di telinga yang kiri, akibal wad'i, setelah apa? Kelahiran. Jadi kalau di masyarakat habis lahir dibersihkan, terus apa? Di adani, adanya di kuping kanan, komatnya di kuping kiri. Ada dasarnya hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif, lemah. Nabi bersabda, man wulida mauludun, siapa yang kelahiran seorang anak, wa adzana fi udhunil yumna, dia mengadzaninya di telinga yang kanan, wa aqama fil yusra, dan mengqomati di telinga yang kiri. Kata Nabi dalam hadis ini, lam tadurruhu ummus sibyan, tidak akan diganggu oleh ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak itu siapa maksudnya? Yaitu jin atau korinah. Jin korin. Itu jin yang ada pada diri kita. Itu enggak bisa mengganggu apa? Bayinya. Tapi hadis ini diperdebatkan tentang statusnya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Sehingga di HPT kita tidak dimasukkan, enggak ada tuntunan mengadani bayi. Hikmahnya kenapa kok diadani? Karena ketika orang mau meninggal ya, meninggalkan dunia, itu kan ditalkin, lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang hidup di dunia ketika mau meninggalkan dunia dianjurkan mentalkin, karena Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilallah badakhalal jannah, siapa yang ucapan akhirnya itu kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti akan masuk apa? Surga. Bayi juga semacam itu, bayi dari alam kandungan ke alam dunia. Maka kalimat yang diperdengarkan pertama kali itu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Itu hikmahnya. Kalau bayi mau keluar ke dunia, dari alam kandungan ke dunia, pertama kali kalimat yang ia dengar kalimat tauhid. Ketika dia sudah dewasa kemudian mau meninggalkan alam dunia, kalimat terakhir apa? Kalimat tauhid. Tapi hadisnya itu diperdebatkan, ada yang menganggap sahih, ada yang tidak. Sehingga di HPT kita tidak ada tuntunan mengadani apa? Bayi, karena dalam pandangan majelis tarjih hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan juga ada dasarnya tadi, yaitu hadis meskipun diperdebatkan. Bisa dipahami ya? Atau malah bingung? Maksudnya jenengan kalau mau mengikuti tarjih monggo, berarti tidak pakai apa? Adzan, karena hadisnya apa? Dhaif. Bagi yang berpandangan itu boleh-boleh saja, kan hadisnya diperdebatkan. Sebagian ulama ada yang menganggap sahih, boleh gitu. Jadi juga enggak apa-apa, bisa diwaktu ya. Tapi kalau jenengan tanya pandangan tarjih bagaimana, enggak ada tuntunan adzan untuk bayi. Terus kalau adzan di kuburan ada atau enggak? Enggak ada juga. Kalau itu dikiaskan, Bu, orang lahir diadzani, orang mau dikubur juga diadzani. Tapi sama mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i enggak sepakat, enggak ada apa? Dasarnya. Meskipun itu umum dipraktikkan di masyarakat. Wahannikhu, disunahkan mentahnik.
Mentahnik itu apa? Yaitu mengusap langit-langit mulut bayi dengan sesuatu yang manis. Dikunyah dulu. Dikunyah ya. Tapi di masyarakat dikunyah enggak, Bu? Enggak. Yang ngunyah dianjurkan farajulun wa imra'atun min ahlil khair. Bisa laki-laki, kalau enggak ada laki apa? Perempuan min ahlil khair, dari orang yang dianggap soleh, berilmu. Supaya apa? Dapat barokahnya. Jadi dikunyah terus dinyet-nyet itu. Habis dikunyah, dinyet-nyet terus dioleskan ke cetak atau langit-langit. Supaya apa? Supaya ia makan, pertama kali makan, latihan makan untuk apa? Bayi. Tapi kalau di masyarakat nggak dikunyah, Bu ya, paling ya buat dilembuti gitu ya. Kok jenengan fanatik madu tuh, madu. Oh, ya kalau madu nggak bisa dikunyah, Bu, itu gimana itu ngunyah madu? Nah, bitam protein dengan korma, au nahwiha, atau yang sepadan dengan korma, maksudnya sesuatu yang manis, yang secara umum mengandung zat apa? Glukosa. Kayak orang mau buka itu kan dianjurkan sesuatu yang manis. Tamrun, korma. Kalau enggak rutop, korma yang basah. Kalau enggak apapun yang manis. Yang manis apa? Ini jenengan madu. Apalagi pisang, gula, Bu. Di sebagian tempat itu ada yang ngomong saya itu pakai wedang gula. Tapi wedang gula kalau di Fathul Mu'in itu sesuatu yang manis tapi lam tamassahun nar, yang tidak kesentuh air. Kok yang tidak kesentuh api. Kalau wedang gula kan kesentuh api. Kemudian kelapa, Bu? Kelapa muda ya. Selain itu apa? Terus pokoknya sesuatu yang manis. Wad'ulahu bil barokah. Kemudian dianjurkan untuk mendoakan supaya bayinya mendapatkan berkah. Ini dasarnya hadis Abu Musa, rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Kata Abu Musa, wulidali gulamun, saya kelahiran anak laki-laki. Fa'ataitu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka ia bawa anaknya ke Nabi. Fasammahu, maka Nabi ngasih nama anaknya itu Ibrahim. Oleh sebab itu, Bu, kalau seorang bapak memintakan nama bayinya, memintakan nama ke misalnya Pak Ustadz, orang yang soleh, atau Pak Kiai, boleh atau enggak? Boleh. Kalau tanya Kiai Google, boleh atau enggak? Terus sekarang kan sudah zaman internet kan bisa sudah browsing, searching gitu. Usia bayi baru sudah di USG kan gitu. Itu 4 bulan itu sudah bisa di dada sekarang kan gitu. Sudah persiapan apa? Nama. Tanya Kiai Google. Tapi tetap hati-hati, Bu. Kiai Google itu kadang menyesatkan. Enggak selalu apa? Enggak selalu sahih. Kadang-kadang juga salah gitu. Boleh tanya Kiai Google, tapi paling enggak diverifikasi lagi. Suruh verifikasi Pak Ustadz, Pak Kiai ke orang yang tahu. Nanti supaya tidak salah apa? Ngasih nama. Abu Musa juga melakukan demikian, minta nama kepada Nabi. Sama Nabi dikasih nama Ibrahim.
Berarti anak dikasih nama nabi, boleh atau enggak? Nabi Ibrahim boleh, Musa boleh, Isa boleh, Adam boleh. Fahannakahu bitamrotin. Terus Nabi mentahnik. Yang mentahnik bukan bapaknya, tapi Nabi. Makanya tadi dipilih orang yang dianggap soleh, berilmu. Tapi kalau nggak ada, nyari Pak Kiai repot ya. Pak Kiai dipanggil terus untuk mentahnik saja. Pak Kiai ini sibuk. Ya sudah, bapaknya atau ibunya boleh dengan kurma. Wa ja'alahu bil barakah. Terus sama Nabi didoakan supaya apa? Anaknya membawa berkah. Bisa barakallahu laka fil mauhubi lak. Itu doa barokah kepada apa? Kepada bayi. Di Indonesia atau di Nusantara, wa ja'alahu bil barakah sama Kiai Jawa dimaknani ketika kelahiran anak didoakan berkah itu menjadi berukuan. Jadi apa? Berukuan itu ini. Gimana, Bu? Barakallahu laka fil mauhubi lak. Kenapa? Nah, doa itu fleksibel aja lah. Pokoknya didoakan supaya membawa berkah. Atau pakai bahasa Arab tadi juga boleh. Barakallahu laka fil mauhubi lak, boleh juga. Bahasa Indonesia juga boleh. Nah, wa ja'alahu bil barakah sama Kiai Jawa dimaknai berukuan. Tapi berukuan itu hari keberapa, Bu? Biasanya setelah lahir diberukoi. Ada juga langsung, ada juga besoknya. Tapi itu gak ada dalil khusus itu kan Kiai Jawa. Kiai Jawa ya, berukuan. Berukuan itu maksudnya supaya berkah gitu. Berukuan. Kan ada adatnya tuh, Bu. Ada Jawa itu. Ketika bayi dilahir itu ada mendem ari-ari. Mendem ari-ari supaya apa? Ari-arinya itu tidak dibuang di tempat sampah atau dimakan kucing, kan itu bahaya. Sehingga orang Jawa nganggap ari-ari ini penting untuk dimuliakan karena menemani bayi ketika di alam kandungan. Sehingga ari-arinya itu dimasukkan ke kendil, dikasih paku. Oh gitu ya, biar apa? Biar cerdas itu ya. Jarum, benang, terus ditanam di pinggir pintu rumah, dipagari bambu tepring, kasih lampu sampai selapan. Selapan itu? Ustadz itu tahu. Sampai selapan gitu. Sampai selapan. Itu mendem ari-ari, tapi itu enggak ada dalilnya. Itu hanya budaya Jawa. Ya kalau kita ya cukuplah. Jenengan mau masukkan ke kendil atau apapun boleh. Ya cukup ditanam saja. Enggak ada upacara khusus. Enggak ada upacara apa? Khusus. Apalagi mendemnya harus di samping pintu, dikasih lampu juga sampai selapan. Oh gitu. Kan yang ditilii bayinya, Bu, bukan ari-arinya. Oh, dengar gitu. Ada, saya pernah tahu itu di depan rumah, Ibu. Maksudnya tidak di dalam pintu rumah tapi di luar rumah. Ada juga di luar rumahnya. Samping pintu tapi luar. Apa itu sebagai simbol, Bu ya? Oh, lagi bahagia kelahiran apa? Anak.
Itu mendemari hari nanti ada sepasar itu 5 hari. Ya Bu ya. Sepasar itu maksudnya pasaran dalam kalender Jawa kan ada 5 itu. Kemudian pupak puser ketika wedele wis copot gitu. Terus ada selapanan 36 hari itu biasanya akikahnya diikutkan di selapan, tapi itu enggak ada dalilnya. Akikah itu hari ke-7, nanti kita bahas ya. Di hadis Samurah ibn Jundub Nabi bersabda, "Tudbahu anhu yaumas sabi." Akikah itu disembelih hari ke-7. Malah di Jawa itu ojo hari ke-7 kena apa kok koyok wong mati. Pitung dinani. Malah sunahnya gitu kok hari ke-7. Kemudian kalau nggak bisa, ada yang mengatakan dilipatkan minggu yang kedua, berarti hari ke-14. Kalau nggak bisa, minggu ketiga, hari ke-21. Ini ada hadisnya, hadis Aisyah, tapi diperdebatkan Bu. Ada yang menganggap dhaif. Pokoknya jenengan kalau bisa hari ke-7 itu jelas aman. Amannya apa? Nggak ada khilaf di kalangan para ulama. Belum punya modal, ya berhutang. Kata Imam Ahmad, kalau nggak punya uang hutang. Tapi tentu hutang yang jenengan ada sesuatu yang dijaga untuk bayar. Kalau nggak ada ya nggak usah hutang. Soalnya apa? Bayar hutang wajib, akikah sunnah. Jenengan nggak boleh mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Kalau ada sesuatu yang dijagakan, kata Imam Ahmad, insya Allah dimudahkan Allah. Kenapa? Li'annahu ahya sunnatan, karena ia menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi akan dimudahkan. Itu kata Imam Ahmad. Kalau nggak bisa, sudah. Jadi kan minggu pertama 7 hari ini ulama sepakat. Kemudian kalau nggak bisa, minggu yang kedua 14, hari ke-14, kalau nggak bisa ke-21 ada pendapat, tapi ini hadisnya diperdebatkan. Setelah itu ada yang masih membolehkan Bu. Pokoknya yang penting sampai balik. Sampai apa? Balik. Nah yang selapan itu minggu keberapa? Kelima. Minggu keempat itu hari ke-28, minggu kelima 35. Tapi itu gak ada dalilnya. Cumanya orang Jawa, kenapa kok akikah itu di selapan? Ya biar kalau anak itu lahir misalnya Jumat Legi, supaya ketemu Jumat lagi selapan. Dan orang Jawa beranggapan kalau anak waktu selapannya itu riskan terhadap penyakit, gangguan dan seterusnya, sehingga penting untuk disedekahi. Kan kalau di Jawa kan potong rambut terus potong kuku, ya Bu ya, itu selapan. Tapi nggak ada dalilnya itu. Nah, terus sampai balik. Kalau sudah balik, kalau di mazhab Syafi'i ya, fa huwa mukhayyarun, maka dia boleh memilih antara mengakikoi diri sendiri atau tidak. Dasarnya apa? Hadis Anas bin Malik, Nabi itu aqqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da an bu'itsa nabiyyan. Nabi itu mengakikoi dirinya setelah diangkat jadi nabi. Usianya berapa? 40. Tapi 40 itu bayi tua atau bayi cilik? Atau bayi tua. Hadis ini meskipun banyak dipraktikkan di masyarakat Bu. Maksudnya akikah untuk bayi tua Bu. Apalagi sekarang ada, saya nggak enak lah, pokoknya itulah. Ada penyedia jasa akikah. Di antara marketingnya apa? Jenengan
Kelihatan jenengan nggak diakikoi juga kan dulu. Itu suruh akikoh meskipun wis dadi bayi tua. Kenapa? Kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak itu tergade dengan akikohnya. Berarti jenengan masih tergade. Penting untuk ditebus. Sehingga apa? Akikoh. Tapi mengakikoi diri sendiri. Itu promosinya kayak gitu Bu. Tapi hadisnya itu kata Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i, hadza haditsun batilun. Ini hadis yang batil. Artinya dhaif, tidak bisa dijadikan apa? Dasar. Lah nak jenengan belum diakikoi waktu kecil Bu, gimana? Apa enggak tergade itu? Maksudnya itu murtahanun bi aqiqati. Yang pertama kata Imam Ahmad, kalau bayinya meninggal orang tuanya enggak mengakikoi, enggak bisa ngasih syafaat. Itu kata Imam Ahmad. Ulama yang lain enggak sepakat terhadap pendapat Imam Ahmad. Maksudnya itu bayinya itu enggak bisa tumbuh dan berkembang secara normal sampai di akikoi. Ada bayi yang nuwakal, rewel, sakit-sakitan, itu bisa jadi salah satu faktornya apa? Enggak diakikoi. Salah satu faktornya, ya kan kayak hadis itu, berobatlah kamu dengan sedekah. Jadi kalau kita ingin sehat, dianjurkan banyak sedekah. Kalau kita ingin usia panjang, salah satunya yang dilakukan apa? Usaha spiritual. Puasa Arafah. Kenapa? Karena Nabi bilang puasa Arafah itu yukaffir as-sana al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa tahun yang lalu dan akan datang. Kalau akan datang Bu, berarti orang itu tahun depan masih punya dosa, tapi dosanya diampuni oleh Allah. Orangnya hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup. Sehingga kata Ibnu Abbas, puasa Arafah itu usaha spiritual supaya umur kita panjang. Tapi jenengan gak sambantah. Oh tonggoku denane poso Arafah yang mati. Ya kayak itu Bu, tidak setiap anak yang diakikoi terus gak nakal. Ada juga anak yang diakikoi ya nuwakal, ya sakitan. Kan namanya usaha spiritual, salah satu upaya supaya kita memiliki anak yang soleh, yang tidak sakit-sakitan, yang enggak rewel, itu diakikoi. Meskipun kadang berhasil, kadang tidak. Tapi itu bentuk usaha. Jadi kesimpulannya enggak ada akikoh untuk bayi gede. Al-aqiqatu anil kabir enggak ada. Hadisnya apa? Dhaif. Meskipun ini populer Bu, kadang orang-orang takut enggak usah kurban dulu. Lah kena apa? Akikoh dulu. Kena apa? Awakmu orang ditebus. Tapi itu hadisnya apa? Dhaif. Oleh sebab itu kalau kita sudah tua, dulu enggak diakikoi orang tua, itu sekarang ya kurban. Karena waktunya sudah lewat. Karena akikoh itu untuk bayi yang perintah itu ditujukan kepada orang tua. Bisa dipahami Bu ya? Nah, terus kita lanjutkan, wa awidhu qailan. Disuruh untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Itu doa yang kita gunakan untuk apa? Minta perlindungan supaya bayinya tidak diganggu oleh setan. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Ibnu Abbas. Nabi itu yu'awwidu al-Hasan wal Husain. Nabi itu meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain, yaitu siapa? Cucunya. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, inna Ibrahim kana yu'awwidu Ismaila wa Ishaq.
sesungguhnya Ibrahim itu meminta perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Atau bisa juga dengan baca surah Ali Imran ayat 36 Bu. Bunyinya inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ada di hati jenengan. Jadi tidak dibaca dari awal ayat ya. Halaman 337 itu Bu. Yang nomor 3. Itu kan ceritanya bapaknya Maryam itu siapa? Imron. Kata Imron, wa inni samaituha Maryam. Saya kasih anak saya apa? Namanya Maryam. Wa inni uiduha, dan saya meminta perlindungan untuknya bika kepada engkau ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini bisa digunakan untuk doa. Mulainya apa? Wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini kan anaknya perempuan, bagaimana kalau anaknya laki-laki? Ini kan doanya Imron untuk Maryam, makanya domirnya pakai ha, uiduha. Kalau laki-laki perlu diganti atau enggak? Wa inni uiduhu. Enggak usah mengikuti bunyi ayatnya. Hanya itu kembali ke tasmiyah anak yang disebutkan itu. Kayak nanti kalau jenengan belajar sholat jenazah, itu kalau mayitnya perempuan enggak diganti enggak apa-apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, enggak apa-apa. Meskipun sebagian orang diganti, kalau perempuan Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha, dan seterusnya ya. Jadi boleh diganti, boleh tidak kalau sholat jenazah. Kalau tidak diganti, perempuan itu dikembalikan ke mayit. Mayit itu untuk laki-laki dan perempuan. Berarti tidak ada jenis kelaminnya. Enggak diganti enggak apa-apa. Daripada misalnya saya enggak tahu bahasa Arab kok, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha, bingung gitu. Itu sudah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau doa yang ada di ayat ini sesuai ayatnya, wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitoni arrajim. Terus wasamihi bismin hasanin. Di antara sunnahnya ngasih nama yang bagus. Anak itu harus dikasih nama yang bagus. Nama yang terbaik itu apa? Abdullah baik, Abdurrahman baik. Sesuatu yang disandarkan pada Allah itu baik. Kalau Abdus Syaiton baik enggak, Bu? Jelek. Abdul Fulus, hamba uang, jelek. Abdul Butun, hamba perut, jelek. Jadi Abdul disandarkan kepada Allah itu baik. Muhammad baik. Kalau orang Arab itu namanya itu yang paling suka, kalau enggak Muhammad, Ahmad. Kalau ada 3 orang pasti salah satu namanya Ahmad, guyonannya gitu. Jadi kalau ada orang Arab 3 orang itu pasti salah satu namanya Muhammad atau Ahmad. Enggak, guyonannya gitu. Saking banyaknya nama Muhammad atau Ahmad itu. Karena dianggap nama yang bagus. Kalau namanya jelek, disunahkan untuk mengganti. Misalnya yang dolin gitu, karena ikut Quran kan gitu. Dalam Al-Quran walau dolin al-maghdub, itu jelek gitu. Kenapa, Bu?
bancai lagi. Harus dibancai ya syarat ganti nama. Terus nama yang dianggap dihubungkan dengan kesialan itu enggak boleh. Oh, lahirnya waktu sasi Suro. 10 Suro ya, 10 Asyura itu kan apes kalau orang Jawa. Biar anaknya itu selamat dikasih nama Selamat atau urip enggak sampai mati. Kemudian apa lagi? Bejo biar enggak sial, atau kebetulan tanggal 13 kan angka 13 kan sial, kasih nama Bejo. Kalau itu enggak boleh, kecuali yang ia maksud berdoa. Oh, anakku tak jenenge urip semi bibit. Ini nama aneka tumbuh-tumbuhan. Kalau hanya doa saja boleh, tapi kalau dihubungkan dengan kesialan nggak boleh. Kebetulan kok sasi Suro biar takut mati kan anaknya dijenak urip, nggak boleh. Tapi kalau hanya berharap supaya anak saya urip itu ya urip terus itu, tapi tidak dihubungkan dengan hari kesialan, nggak apa-apa. Itu berarti doa. Bisa dipahami ya? Nah. Abdullah boleh. Kalau Abdun Nabi boleh, hamba Nabi nggak boleh. Jarwah tetangga Allah boleh, nggak boleh. Nama Nabi atau mengambil nama untuk bayi dari nama-nama Nabi boleh. Malaikat Jibril itu ada ya. Mikael bahasa Inggris jadi Michael itu. Nah. Kalau Israel boleh. Israel itu pencabut nyawa. ada. Ridwan penjaga surga. Malik ada. Oh gitu, tapi Malik raja atau Malik penjaga neraka, Bu? Nek Malik raja bagus. Tapi kalau Malik penjaga neraka itu menakutkan itu. Malik kan serem gitu. Jadi sebenarnya memakai nama Nabi boleh, memakai nama malaikat juga boleh. Kapan itu? Yauma yuladu, saat hari lahir boleh. Au yauma sabihi, atau hari yang ke-7. Jadi jenengan kasih nama itu boleh ketika hari kelahiran boleh. Sebagaimana Nabi ketika kelahiran anak itu langsung dikasih nama Ibrahim. Atau hari ke-7, waktu apa? Akikoh. Sekarang Bu, waktu akikoh. Wahlik sya'ra rasihi kullahu. Kemudian dianjurkan kepala bayi pada hari yang ke-7 itu dicukur. Tapi nek nyukur itu semuanya, enggak boleh separuh. Itu namanya kozak, Bu. Kalau gundul semuanya. Jangan yang sebelah gundul, yang satu enggak. Itu namanya kozak, enggak boleh. Kozak. Mengikuti lifestyle orang Yahudi itu kozak. Tahu orang Yahudi, Bu ya? Rambut di sininya itu panjang, dikucir yang sini. Yang sebelah sini itu panjang. Jangan lihat di YouTube lah, kalau sekarang kan mudah. Tapi kalau di Mesir banyak orang Yahudi, jadi di sininya panjang. Itu enggak boleh kata Nabi. Kalau dicukur ya cukur semuanya. Tapi kalau kuciran boleh. Enggak boleh kozak. Perempuan dicukur atau enggak? Cukur. Tapi kalau haji tahallul enggak. Kalau laki-laki memang baiknya al-halqu, cukur. Kalau perempuan at-taksir, potong. Kenapa? Nanti jenengan habis kaji semakin tampan.
Ya kan normalnya perempuan itu kan rambutnya panjang. Tapi kalau bayi meskipun perempuan dicukur Bu, dicukur nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dewasa perempuan tidak dianjurkan mencukur rambut. Sampai haji pun hanya suruh potong. Kecuali misalnya sakit kulit di kepala, ya dicukur nggak apa-apa. Ya berkutu tumun. Wadda fihi anil gulam syataini mukafiataini wa anil jariyati syatan. Nah ini penting. Berarti hari yang ketujuh itu yang dilakukan nyembelih akikoh, nyukur, ngasih nama. Urutannya gimana Bu? Mana yang lebih didahulukan? Ngasih nama, nyukur, akikoh. Yang lebih didahulukan yang mana? Yang mana Bu? Nyembelih dulu atau nyukur dulu atau ngasih nama dulu? Coba tiga ini jenengan urut. Nama terus nyembelih terus nyukur. Yang lainnya sama Bu. Kenapa Bu? Ya betul gitu. Jadi ngasih nama dulu, meskipun nama ditulis di berkat ya nggak apa-apa Bu. Tapi kan dikasih nama dulu. Nyembelih terus nyukur. Kenapa? Kenapa kok nyembelih dulu baru nyukur? Kayak orang haji. Kalau orang haji itu manasik dulu, wukuf dan seterusnya ya. Nanti ditutup dengan tahalul, ditandai dengan mencukur atau memendekkan rambut. Berarti akikohnya disembelih dulu. Hari yang ketujuh itu sunnahnya pada waktu duha. Kayak korban. Nunggu matahari terbit. Biasanya ibu-ibu ngeliseni. Nah, misalnya akikohnya besok kayak gini loh, sore-sore suruh nyembelih. Kenapa? Meloloni. Gak ngerti. Lah kan bacaannya sore itu Bu. Jadi sunahnya waktu duha, kayak korban. Tapi kalau disembelih malam nggak apa-apa, itu sunahnya saja. Akikoh hari yang ketujuh, ngitung ketujuhnya bagaimana Bu? Kalau bayi lahir sekarang hari apa ini? Hari Ahad. Akikohnya kapan? Akikohnya kapan? Sabtu. Kalau anak lahir hari Sabtu, akikohnya kapan? Jangan nggak hitung lagi. Kalau anak lahir hari Jumat, akikohnya kapan? Kok nggak dihitung ya? Kalau Kamis, hitung. Jadi nggak usah dihitung, Bu. Kaidahnya mundur 1 hari. Kenapa mau mundur 1 hari? Kenapa Bu? Kalau enggak 7 hari enggak genap. Ya betul. Kenapa kok akikah di hari 7? Hikmahnya kalau bayi itu mendapatkan semua hari dalam 1 minggu, kita optimis bayinya bakal hidup panjang. Orang dianggap usianya panjang ketika mendapatkan 7 hari dalam 1 minggu. Nenek wong Bu gak tahu metuki dina Jumat wis mati wonge. Ya kan? Makanya akikah itu hari yang ke-7. Tapi kalau anak lahir nanti Bu, habis maghrib, akikahnya kapan? Habis maghrib hari Ahad sekarang. Akikahnya kapan? Malam Ahad ya. Jadi patokannya gini, kalau surutnya srengenge, ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, kalau kayak sekarang masih dihitung hari. Tapi kalau sudah matahari terbenam, diikutkan hari berikutnya, maksudnya besok.
Bisa dipahami ya? Nah, itu cara menghitung. Terus kambingnya kalau laki-laki itu 2, kalau perempuan 1. Kenapa Bu? Jenengan kok mau cukup siji? Waduh sih. Hah? Oh, ya, tapi secara umum dulu ditarjih nih loh. Coba jenengan baca. Pada hari ketujuhnya itu sembelihlah 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 kambing untuk bayi perempuan. Ini hadis Aisyah Bu. Nabi bilang anil gulami untuk anak laki-laki syatani 2 kambing mukafiatani, yang keduanya sama. Maksudnya apa? Kalau yang satu harga 3 juta, yang satunya lagi 3 juta. Yang satu kambing Jawa, yang satu juga kambing Jawa. Kalau gibas ya gibas, putih-putih, hitam-hitam. Itu sunnah, meskipun kalau jenengan langgar nggak apa-apa. Itu mukafiatani. Umurnya 2 tahun ya 2 tahun, sama. Tapi kalau nggak dapat, yang satu 1 tahun setengah, yang satu 2 tahun, ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik apa? Sama. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Meskipun 2 ini hukumnya hanya lebih utama, hanya sunnah saja. Kalau misalnya hanya kuat 1 kambing, meskipun anaknya laki-laki boleh. Karena Nabi itu mengakikoi Hasan dan Husain kapsan-kapsan, 1 kambing 1 kambing. Hanya 2, seharusnya kan 4. Sehingga disimpulkan kalau orang akikoh untuk bayi laki-laki 1 kambing sudah memenuhi sunnah. Kalau 2 kambing lebih baik. Tapi kalau orangnya mampu Bu, lebih baik 2. Lebih baik 2. Nek siji tetap dirasani tanggane Bu. Meskipun tanggane diwehi berkat ya gelem. Tapi kok jangan ki satene mung siji. Kena apa? Anake lanang wedhuse siji. Meskipun sah ya. Tapi lebih baik apa? 2. Kalau perempuan 1. Ya, sebagaimana warisan juga 1:2. Itu tentang kambing yang digunakan untuk akikoh. Yang digunakan untuk apa? Akikoh. Kalau laki-laki sunnahnya 2, kalau perempuan apa? Kalau perempuan 1. Kalau perempuan 1. Terus biasanya di masyarakat setelah nyukur rambut itu rambutnya ditimbang. Terus beratnya itu misalnya berapa gram, itu disedekahkan emas nilai itu. Itu di HPT kita ada Bu? Jangan di buku kita ada? Enggak ada, karena hadisnya diperdebatkan. Tapi kalau jenengan mau melakukan enggak apa-apa. Itu hadis Fatimah ketika Husain lahir, Nabi bilang ke Fatimah, cukurlah rambut Husain. Terus suruh nimbang wazini fidzatan. Terus ditimbang, disedekahkan perak. Yang ada perak Bu. Enggak ada hadis yang bicara tentang emas. Tapi sama ulama dipahami, perak itu kan di bawah emas. Berarti kalau sedekah emas lebih baik daripada perak. Enggak ada di tarjih, enggak ada. Karena itu hadisnya ada yang mengatakan mungkotik, terputus sanadnya. Tapi kalau jenengan mau sedekah ya enggak apa-apa. Tapi yo lumayan Bu, lumayan. Makanya sebisa mungkin lakukan akikoh. Kalau adat itu enggak usah diikuti. Nek ikuti adat yo berat Bu. Kehamilan ada mapati. Itu usia kehamilan berapa? 4 bulan Bu mapati. Ketika ditiupkan roh, kan
fase kandungan itu kan nutfah, pertemuan sperma dengan ovum 40 hari. Alaqah, segumpal apa? Darah 40 hari. Mudghah, segumpal daging 40 hari. Baru ditiupkan roh. Berarti 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Di Jawa mapati. Mapati maksudnya 4 bulan. Nah, yang 4 bulan kehamilan. Habis itu mitoni. Mitoni itu sama dengan tingkepan. Merujuk pada cerita Nyai Satingkep. Nek rujak uni ada apa, Bu? Dimandikan dengan 7 air sumur dan kembang 7 rupa. Golek 7 air sumur yang golek nanti sini. Terus ada merocoti, ada ndawet pelencing. Nanti apa? Dawet perot. Ya pasung, itu merocoti Ibu ya. Dawet pelencing itu biasanya yang kok nggak lahir-lahir gitu loh, sudah 9 bulan. Akhirnya suruh bikin dawet gitu. Dijual ke anak kecil, dibeli dengan kreweng. Dawet pelencing biar kelahirannya itu lancar gitu. Yo nggak tahu, yo nggak harus tahu. Kan di kajian sosiologi kan ada, Bu, sosiologi antropologi itu kan ada. Ya. Hah? Gimana, Bu? Oh, di tempat jenengan ya. Yang dawet pelincing juga masih. Ya tadi kan budaya toh, Bu, budaya. Ini kan memakan cukup banyak modal, Pak. Coba nih diikuti, nih tingkepan itu lumayan, tapi kadang-kadang juga malah untung ya sekarang. Ya, Bu. Tapi intinya, Bu, ini semuanya budaya. Nih diikuti semuanya bisa jadi dana kita habis, nggak bisa akikoh, nggak bisa akikoh, Bu. Padahal yang ada dasarnya akikoh. Akikoh itu juga lumayan. Kambing misalnya 3 juta sudah, kalau anaknya laki-laki 6. Belum itu loh masaknya. Nanti kalau mau sedekah pakai emas juga lumayan gitu. Sehingga paling enggak kurang lebih 10-an gitu. Mungkin itu saja kajian kita. Enggak ada pertanyaan ya Ustaz. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.